Oke, sadar gak sih kalau penggunaan internet tanpa pengawasan yang tepat itu bisa berakibat fatal? Cewek-cewek ini namanya adalah Anissa dan Morgan. Mereka tuh kecanduan internet dan mereka suka baca-baca kayak semacam creepypasta, scary for kids, yang gitu-gitu. Dan khususnya mereka tuh suka sama Slenderman. Mind you, dua orang ini umurnya masih 12 tahun. Suatu hari mereka membawa cewek ini namanya Peyton ke hutan dan mereka Peyton sebanyak 19 kali. Untungnya aja Peyton selamat. Dan waktu ditanya kenapa Morgan sama Anissa melakukan hal tersebut, mereka bilang kalau mereka disuruh sama Slenderman. Akhirnya setelah sidang panjang, mereka berdua dinyatakan tidak bersalah karena alasan gangguan mental. Morgan ditahan di mental institution selama 40 tahun sampai seumur hidup. Dan untuk Anissa sendiri, dia ditahan di mental institution selama 25 tahun, tapi akhirnya dia di-release setelah 7 tahun. Berarti dari 2014, harusnya tahun ini dia udah keluar. Cerita kali ini datang dari akun anonim, dia nggak mau nyebutin siapa dia. Dan yang menurut gue kayak agak sedikit absurd itu ceritanya, aneh banget. Sampai gue dan tim gue pun kayak berdebat. Dan uniknya nih ya, gue dan tim gue tuh kayak udah langsung nebak, kayaknya kita tahu nih di mana. Dan sampai gue suruh beberapa tim gue kayak nanya-nanya kayak gitu. Dan ternyata langsung aja ceritanya dimulai. Sebut aja namanya Linda. Linda ini bersaksi kalau dia itu sering banget yang namanya diteror di tempat dia yang baru. Karena kebetulan ayahnya itu kan dipindah tugaskan dari kota ini, masih daerah Jawa Barat sih. Terus pindahnya masih di daerah Jawa Barat juga. Linda itu anak pertama dari 2 saudara nih ya. Dia juga punya adik perempuan juga, umurnya 21 tahun. Sedangkan Linda ini umurnya 25 tahun. Bapaknya itu kan seorang TNI. Nah, dipindah tugaskan yang mengharuskan keluarganya itu harus diboyong ke kampung tersebut. Teror pertama pas hari kedua dia baru pindah di situ. Awalnya sih dia seneng banget karena emang dia tuh kayak deket banget sama tempat pariwisata yang bisa disebut kayak bendungan gitu loh. Setiap hari Minggu tuh pasti rame banget. Dia itu kan pindahnya hari Selasa. Nah, pas malam Jumatnya mulailah teror tersebut. Dimana bapaknya itu kan lagi ada dinas malam. Nah, Linda sama Lenny ini lagi nonton TV. Pas jam 8 malam mulailah itu kayak tercium aroma yang sangat wangi banget dari arah dapur. Linda kan mau ke toilet nih ya, karena kebetulan toiletnya tuh kayak deket gitu loh sama dapur. Nah, udah ke toilet nih, tiba-tiba pas keluar itu kayak ngerasa ada yang raba di punggungnya. Pas nengok nih ya, nggak ada apa-apa cuy. Setelah jam 11 malam terdengar ada suara tangisan dari arah jendela. Nah kan jendelanya ini kayak langsung menghadap ke arah makam gitu. Dia nggak berani lihat, tapi dia langsung aja meluk adeknya. Kebetulan mereka ini emang tidurnya bareng. Nah, abis mencium aroma wangi kayak gitu, lama-lama kok jadi busuk. Tiba-tiba Linda terbangun terus ngelihat ke sekeliling. Dan tahu apa yang terjadi? Itu ada cewek rambut panjang pakai baju putih, mukanya hancur. Dan yang paling ngerinya itu mata satunya itu dipenuhi dengan belatung. Linda kaget sebenarnya, tapi dia nggak mau sampai adanya itu kebangun. Apalagi sampai dia bikin adanya tuh takut. Dia berdoa akhirnya itu makhluk hilang juga tuh. Besoknya alhamdulillah dia tuh langsung kayak ngelupain apa yang udah terjadi kemarin. Nah, Linda ini kan pindah ke kampung itu, otomatis sekolahnya juga pindah dong. Ini kejadiannya kayaknya beberapa tahun yang lalu deh, pas Linda masih sekolah. Nah, Linda ini kan udah pulang sekolah nih ya. Pas pulang sekolah, dia ini tidur di kamarnya, sedangkan adeknya itu lagi nonton TV. Nah, tiba-tiba dia tuh kayak ngerasa pas lagi tidur ada yang raba. Katanya tuh rasanya mantap. Ini kata teksnya loh kayak gitu. Dan lu tahu apa yang terjadi? Pas bangun dia udah nggak pakai sehelai kain pun. Dia kaget banget di situ. Dan lu tahu yang paling mengejutkannya itu apa? Linda kaget banget karena dia pas bangun-bangun udah nggak pakai baju sehelai pun. Dan yang paling mengejutkannya itu sampai Linda ini nangis-nangis. Lu tahu nggak sih pas dia mandi, di klosetnya ada kepala. Dia nangis kejer sampai emak bapaknya tuh nenangin dia. Dan di situ udah ada perbincangan di mana mereka harus pindah nih kayaknya ya. Tapi emang lumayan tuh sewanya, emang lumayan murah. Jadi kayak sayang banget gitu loh ya. Ada kejadian di mana mereka tuh lagi makan malam nih ya. Terus ibunya itu kebetulan lagi masak sup kaki sapi. Ini paling ngeri nih ya. Itu tulang kaki sapi tiba-tiba kayak berubah jadi tulang manusia, lebih tepatnya kayak tulang tangan gitu loh. Dan di situ yang ngelihatnya nggak cuma satu, tapi mereka semua ngeliat di situ dengan jelas. Pas malam hari nih ya, pas jam 12-an tiba-tiba ibunya itu muntah. Lu
Lu tahu apa yang dimuntahin? Itu muntah darah, terus ada belatungnya. Dan ibunya itu kayak ngomong sendiri, ngomongnya kayak gini, kembalikan anakku. Karena kebetulan bapaknya ini emang lumayan agak paham nih ya, karena dia juga punya pegangan. Terus ada sedikit komunikasi sama makhluk tersebut nih ya, dan ternyata benar mereka tuh nggak suka atas kehadiran keluarganya Linda di situ. Bapaknya itu langsung nelpon temannya yang emang lumayan pinter dalam hal supranatural, dan teman bapaknya itu yang sama-sama TNI tersebut tuh ngasih tahu katanya ini ibunya Linda ini pas waktu awal pindah ke situ dia tuh ngebunuh seekor tikus yang kepalanya 2. Tapi dia tuh nggak bilang kalau dia tuh habis ngebunuh tikus. Dan kocaknya nih ya, itu ternyata tikus tersebut itu jelmaan dari anak kuntilanak yang nggak sengaja dibunuh sama ibunya Linda. Nah, kuntilanaknya ini emang katanya balas dendam. Mbak Kuntinya tuh ngomong kayak gini, kalau kamu mau sembuh, kamu harus relain kamu atau anak kamu yang akan mati. Ibunya tuh kan pingsan. Nah, sampai pagi dia nggak sadar. Tetangganya pun menyarankan untuk dia dibawa ke orang pintar. Dibawa dia ke orang pintar. Nah, dia tuh kayak dimandiin di sumur tersebut. Terus dimandiin sama orang yang sebutnya tuh Patu. Setahu gue nih ya, Patu itu kayak sebutan orang yang disepuhkan di kampung tersebut yang emang lumayan paham sama hal supranatural. Dan lo tau gak sih, pas lagi dimandiin itu keluar asap dari badannya ibunya. Paling ngerinya itu keluar belatung dari rambut. Abis itu ibunya tuh pingsan lagi. Pas dimandiin lagi nih ya, itu dia langsung muntah belatung. Tapi alhamdulillahnya ibunya itu langsung sembuh gitu loh guys. Udah nggak pingsan lagi, terus nggak muntah belatung lagi. Dia ini pun dibawa ke orang pintar tersebut tuh atas saran dari teman bapaknya yang sesama TNI tersebut. Dan kebetulan juga emang tinggal di situ. Kuntilanak emang bisa menjelma jadi curut gitu ya. Tapi emang bener sih kata orang tua zaman dulu tuh, gue tuh sering banget diingetin jangan sembarangan ngebunuh binatang, takutnya itu jelmaan makhluk halus yang nantinya nggak terima sama kita. Niat begadang main PES bareng, malah main PES sama pocong. Buat yang nggak tahu, PES itu game bola ya. Biasanya enak tuh kalau begadang main PES bareng, udah top banget lah pokoknya. Nah, ada cerita nih dari pengirim bernama Farid. Ini cerita terjadi sekitaran tahun 2014-an. Waktu itu lagi weekend. Karena Farid ini jomblo, akhirnya ngajak teman-temannya ke rumah buat main PES bareng. Datang tuh sekitaran 4 orang ke rumah dia sekitaran jam 7:30 malam. Mulai tuh ritualnya main PES bareng. Yang kalah gantian biasanya. Main gak kerasa hampir jam 11:30 malam. Temen-temennya ini ada yang nginep, ada juga yang pulang. Yang pulang ini rumahnya masih satu komplek sama si Farid. Sebut aja namanya Ilham. Si Ilham ini jam 11:30 pamit pulang. Karena udah biasa main di rumah Farid, jadi dia langsung asal ngeloyor pulang gitu aja. Apalagi pagar depan itu belum digembok, jadi dia bisa pulang tanpa dianterin Farid. Sekitaran 10-15 menit kemudian, teman-temannya udah pada capek nih. Udah ada yang OTW tidur, ada yang ketiduran. Si Farid masih belum bisa tidur. PES-nya masih nyala, tapi si Farid ini main handphone, lagi buka-buka Instagram. Gak lama dia denger ada orang yang jalan ke arah kamar dia. Awalnya dia pikir bokapnya, tapi ternyata pas pintunya dibuka, ternyata itu si temennya, si Ilham. Loh Ham, kagak jadi pulang? Tanya si Farid. Si Ilham ngangguk aja tuh. Mereka lanjut main PES bareng. Beres satu game, si Farid ini kebelet pipis. Dia OTW ke kamar mandi. Pas balik dari kamar mandi, si Ilham ini udah gak ada di kamarnya. Lah, ini si anak kemana lagi? Kok tiba-tiba hilang? Dia balik tuh, duduk depan TV, mainin handphonenya. Terus dia tuh denger ada yang gedor-gedor jendela kamar dia yang ngarah ke arah taman rumahnya. Kan ada kelambunya tuh ya, nggak kelihatan kan? Farid datengin itu jendela, dibuka kelambunya. Ini sumpah bikin Farid trauma sampai sekarang. Pas dia buka itu jendela, ada pocong lagi nyengir sambil pukul-pukulin kepalanya ke arah jendela itu. Farid teriak di situ, dia lari lompat ke arah teman-temannya yang udah tidur. Teman-temannya kebangun dong, kaget lah. Pas dicek udah nggak ada nih, si pocinya udah nggak ada. Nah, keesokan harinya pagi itu kan si temennya si Ilham kan balik tuh ke rumahnya si Farid. Pas ditanya, ternyata si Ilham itu kemarin sama sekali nggak balik ke rumah si Farid. Dia bener-bener pulang malam itu. Farid sampai sekarang nggak ngerti dia main PES sama siapa malam itu. Hati-hati. Ada satu lagu yang bikin merinding pada zamannya. Pasti kalian tahu semua nih. Ini lagu ada tahun 2007. Kita dengerin bareng-bareng. Rasa cinta antara kita kini tinggal kenangan.
wanita yang bernama Gabby. Ia memiliki seorang pacar dan mereka tuh punya hobi yang sama, yaitu menyanyi. Dan karena mereka memiliki kesamaan itu, akhirnya mereka bergabung di salah satu band yang bernama Caramel. Walaupun band itu tidak terkenal, tapi mereka tuh sangat bahagia menjalaninya. Suatu hari si Gabby tuh mendapatkan kesempatan untuk bernyanyi di pensi sekolahnya. Dan karena ia bingung mau membawakan lagu apa, akhirnya ia berkonsultasi dulu dengan pacarnya. Alih-alih pacarnya merekomendasikan sebuah lagu, malah pacarnya itu membuatkan sebuah lagu yang berjudul Kenangan Indah. Si Gabby tuh sangat bahagia karena dia dibikinin lagu oleh sang pacar. Nah, ia tuh berjanji untuk menyanyikan lagu itu di pensi sekolahnya nanti. Naasnya sang pacar ketabrak mobil saat ia menuju ke rumahnya setelah mengantarkan Gabby pulang. Saat itu sore hari, jadi ketika dia naik motor, tiba-tiba boom, ada mobil. Saat mendengar kabar itu, si Gabby sedih, terus kayak perasaannya campur aduk. Akhirnya ia mengurungkan diri di kamar selama berhari-hari dan ia tidak pergi ke sekolah. Karena ia teringat janjinya, akhirnya ia keluar dari kamarnya dan ia pergi ke sekolah untuk nyanyi lagu buatan pacarnya. Nah, tapi ia mengubah judulnya yang dari Kenangan Indah menjadi Tinggal Kenangan. Tapi saat Gabby menyanyikan lagu itu, Gabby malah terkesan fun. Dan orang-orang berpikir kalau misalnya si Gabby itu sudah melupakan sang pacar. Tapi ternyata si Gabby tuh hilang seharian gitu, dicariin kemana-mana nggak ketemu. Akhirnya ia ditemukan oleh satu tukang kebun di sekolahnya itu dan ternyata ia ada di belakang sekolah dengan keadaan tidak bernyawa. Itu adalah cerita di balik lagu Tinggal Kenangan yang sempat viral pada tahun 2006 atau 2007. Tomorrow is the day of retribution, the day in which I will have my revenge against humanity. Makeup sambil ngobrol, pria yang membunuh karena sering ditolak wanita. Pria tadi bernama Elliot Rodger. Dia menderita banyak gangguan mental, bahkan dia sudah memiliki terapi sejak umur 8 tahun. Elliot ini sering dibully dan dia juga sering ditolak cewek karena fisiknya yang lebih pendek dan tidak berotot seperti banyak cowok pada umumnya. Ini menyebabkan dia jadi benci sama wanita dan orang-orang yang berpacaran. Elliot pun mengunggah video di YouTube channelnya yang mempertanyakan kenapa perempuan selalu memilih laki-laki yang jelek dan brengsek dan tidak memilih laki-laki yang baik seperti dirinya. Pada tahun 2014, Elliot mengirim email kepada keluarga dan terapisnya dan mengunggah sebuah video di YouTube yang menceritakan kisah hidupnya dan menjelaskan secara detail rencana pembunuhannya. Di video itu ia mengatakan bahwa saya berusia 22 tahun dan masih perjaka. Saya belum pernah mencium seorang gadis. Di saat orang lain bersenang-senang dalam waktu kuliah, saya malah membusuk dalam kesepian. Ia kemudian berkata, jika saya tidak bisa memiliki kalian, saya akan menghancurkan kalian. Kalian akan melihat bahwa saya adalah laki-laki alfa yang sesungguhnya. Pertama, Elliot membunuh 3 orang di apartemennya dengan menusuk mereka. Kemudian dia mengemudi mengelilingi Isla Vista dan menembak orang-orang di pinggir jalan dari mobilnya dan menabrak mereka. 3 orang lain tewas karena ditembak dan 14 orang luka-luka. Elliot kemudian membunuh diri dengan menembak kepalanya.